Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Sahabat sekalian, hari-hari ini kita senantiasa membaca dan mendengar social distancing dan menjaga jarak fisik adalah kunci kita untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Ya, inilah satu pilihan dan langkah antisipasi menjaga jarak fisik. Namun yang perlu diingat bukan hati yang berjarak. Sebab bila hati yang berjarak, maka dampaknya lebih dahsyat dari virus yang mewabah. Sahabat sekalian, agar hati kita tidak berjarak, maka lakukanlah 3 langkah ini. Yang pertama, selalulah sambungkan kepada pemilik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti hati akan bertemu dan jiwa kita akan semakin berpadu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah Allah yang mentaklif, yang melembutkan, yang pertemukan, yang mempertautkan hati-hati di antara mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Jikalau engkau infakkan seluruh yang ada di bumi ini agar engkau pertemukan hati-hati di antara mereka, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah mampu untuk mempertemukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang mempertemukan hati-hati di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sahabat sekalian, bila hati kita pertemukan dengan sumbernya, tidak saja akan tersambung dengan seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit pun akan bertemu berpadu untuk mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan berseru dan memanggil Jibril. Innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan. Fa'ahbibhu, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun kemudian mencintainya. Fayunadi Jibril ahlas sama, maka kemudian Jibril mengundang dan menyeru kepada seluruh penduduk langit. Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Fayudha'ul qabul fil ard, maka penduduk bumi pun kemudian mencintainya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Langkah yang kedua, salinglah berbagi. Tahadu tahabbu, salinglah berbagi, maka engkau akan saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa berbagi adalah kunci mengikat hati. Bila kita berbagi setiap kebaikan yang kita miliki, maka ini adalah cara termudah kita agar disayang oleh sesama dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dalam kondisi-kondisi sulit seperti sekarang ini, orang-orang yang mampu berbagi, mereka telah meraih puncak dari keutamaan dan puncak dari kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka-mereka yang dalam kondisi sulit lalu kemudian mampu berbagi, telah mampu melampaui rintangan yang besar. Falaqtahamal aqabah, maka sungguh engkau akan melampaui rintangan yang besar. Wama adraka mal aqabah, tahukah kalian apa itu rintangan yang besar? Faqqu raqabatin, engkau bebaskan setiap leher yang terjerat. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah,
atau engkau memberikan makan di hari-hari yang penuh dengan kesulitan dan suasana yang penuh dengan kesusahan. Saudara sekalian, kita tidak akan pernah mencapai puncak kemuliaan ketika berbagi kepada orang yang kita cintai. Tetapi kita akan meraih kesempurnaan ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan dan pada momen-momen yang diperlukan. Langkah yang ketiga, sahabat sekalian, kita saling mendoakan antar sesama. Mereka yang mendoakan antar sesama adalah bukti ketulusan cinta dan tanda doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummu Darda radhiyallahu anha pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi 'inda dhahril ghaibi mustajabatun." Doanya seorang muslim kepada saudaranya ketika tidak berada di hadapannya adalah doa yang mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di sisi kepalanya ada malaikat-malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi, setiap kali saudaranya itu mendoakan kepada saudaranya, qala al malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang ditugaskan itu akan mengatakan amin walaka bimathalin, amin, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doamu dan bagimu yang semisalnya. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu juga pernah menceritakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, barang siapa yang bacakan istighfar kepada orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kataballahu likulli mu'minin wa mu'minatin, maka Allah akan mencatat bagi setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan hasanatan, satu kebajikan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Albani. Mudah-mudahan dengan 3 langkah ini hati kita senantiasa tidak berjarak dan selalu bertemu berpadu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi